Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prenin Seflero dengan NIM 241080202124 dari kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Nah, dalam penerapan ekonomi itu ada elastisitas. Dan ini tuh ada 3, yaitu ada permintaan, penawaran, dan produksi. Dan yang kedua ada konsep marginal, yaitu ada biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas, produksi, konsumsi, dan tabungan. Dan terakhir itu ada analisis keuntungan maksimum. Nah, dalam elastisitas permintaan atau price elasticity of demand itu adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Nah, jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas permintaannya adalah ND sama dengan DD dibagi dengan DP kurang P dibagi dengan KD, mana DKD dibagi DP tak lain adalah KD atau F dalam kurung P. Next, di dalam elastisitas permintaan juga ada yang pertama itu permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila ND lebih besar dari 1. Nah, yang berikut juga jika permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika ND sama dengan 1. Nah, jika permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika ND lebih kecil dari 1. Nah, barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tersebut, maka permintaan terhadap akan berubah atau secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Nah, kita masuk di contoh soalnya. Soalnya adalah jika fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 kurang 3P kuadrat, tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, jawabannya tuh belum diturunkan. QD sama dengan 25 kurang 3P, maka kita pakai rumus yang tadi di atas. QD sama dengan DQD dibagi dengan DP dikurang sama dengan minus 6P. Nah, terus ND sama dengan DQD dibagi DP dikali P dibagi dengan QD sama dengan minus 6P diturunkan dikali dengan P dibagi dengan 25 kurang 3P kuadrat. Nah, hasilnya belum dihasilkan. Terus lanjut 6 min 6 sama dengan 5 dikalikan dengan 5 dibagi dengan 25 kurang 75. Nah, hasilnya dapat 3 elastik. Artinya pada harga sama dengan 5, jika harga naik sebesar 1%, maka permintaan barang akan turun sebesar 3%. Kenapa? Karena dari elastiknya. Nah, kita masuk di elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Nah, dalam elastisitas penawaran itu adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Nah, jika fungsi penawaran dinyatakan QS sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya adalah ND sama dengan DQS dibagi DP dikali dengan P dibagi dengan QS, di mana DQS dibagi DP tak lain adalah QS atau F dalam kurung P. Lanjut, di dalam elastisitas penawaran itu yang pertama ada penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila di dalam elastisitas penawaran itu yang pertama penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila NS lebih besar dari 1. Yang kedua, penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika NS sama dengan 1. Nah, berikut penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika NS lebih kecil dari 1. Nah, berikutnya barang yang penawarannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawaran
hasil daripada persentase perubahan harganya. Nah, kita lanjut di contoh soalnya. Contoh soalnya mirip sama permintaan, tapi ini tuh lebih di penawaran. Nah, soalnya fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QE sama dengan minus 200 ditambah 7P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar P sama dengan 10. Nah, di sini dikatakan QE sama dengan minus 200 ditambah 2P kuadrat, maka QE sama dengan, kita pakai rumus yang tadi, QE sama dengan DQS dibagi DP sama dengan DQS dibagi DP sama dengan 14P. Kenapa 14P? Karena 7 kuadrat. Nah, berikutnya NS sama dengan DQS dibagi dengan DP dikali dengan P bagi QS. Nah, kita dari 14P di atas kita turunkan 14P dikalikan dengan P. Nah, dibagi ulang dengan min 200 ditambah 2P kuadrat. Berikut dilanjutkan dengan 14P dalam kurung 10 dikalikan dengan 10 dibagi dengan minus 200 ditambah dengan 700, maka hasilnya jadi 2,8 elastik. Artinya pada harga sama dengan 10, jika harga naik sebesar 1%, maka penawaran suatu barang akan naik sebesar 2,8%. Nah, kita masuk di biaya marginal. Apa sih biaya marginal itu? Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Nah, jika fungsi biaya marginal dinyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung Q, di mana C itu adalah biaya total, sedangkan Q itu melambangkan jumlah produknya, maka biaya marginal itu adalah MC sama dengan C sama dengan DC dibagi dengan DQ. Nah, MC di sini adalah maksimum jika C sama dengan 0. Nah, berikut itu ada penerimaan marginal. Nah, penerimaan marginal itu adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F dalam kurung Q, di mana R itu melambangkan penerimaan total, sedangkan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan R sama dengan DR dibagi dengan DQ. Nah, di sini dinyatakan R itu maksimum jika MR itu 0. Maka penerimaan totalnya adalah R sama dengan P dikalikan dengan Q sama dengan F dalam kurung Q, maka sama dengan 16Q dikurang dengan 2Q kuadrat. Nah, di dalam penerimaan marginalnya itu MR sama dengan R sama dengan 16 dikurang dengan 4Q. Nah, R itu maksimum pada MR sama dengan 0. MR sama dengan 0. Nah, nolnya diturunkan, 0 sama dengan 16 dikurang dengan 14Q, sehingga nilai Q adalah 4, maka R maksimum sama dengan 16Q dikurang dengan 2Q kuadrat. Jadi hasilnya adalah 32. Nah, lanjut di utilitas marginal. Utilitas marginal atau MU adalah tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Nah, fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung Q, di mana U itu melambangkan utilitas total dan Q melambangkan jumlah barang yang dikonsumsi. Maka utilitas marginal MU sama dengan U sama dengan DU dibagi dengan DQ. Nah, kita masuk di contoh soalnya, yaitu U sama dengan F dalam kurung Q sama dengan 90Q dikurang dengan 5Q kuadrat. Nah, MU itu sama dengan U sama dengan 90 dikurang dengan 10Q. Kenapa 10Q? Ya dari 5 kuadrat itu. Nah, kenapa 90-nya nggak dipakai Q? Karena di atasnya udah kita ambil 1Q saja. Nah, U maksimum pada MU itu sama dengan 0. MU itu adalah 0. 0 sama dengan 90 dikurang dengan 10Q, sehingga nilai Q-nya adalah 9. Maka
maka U maksimum sama dengan 90 dalam kurung 9 dikurang dengan 5 dalam kurung 9 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 810 dikurang dengan 405. Hasilnya dapat 405. Nah, kita beralih di analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial, baik penerimaan total atau bisa dibilang R, biaya total sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual atau dibilang dengan Q. Maka dapat dibuat fungsi baru yaitu fungsi keuntungan atau N. Nilai ekstrim atau Nilai optimum Pi dapat ditentukan dengan cara menempatkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Nah, lanjut masih sama di analisis keuntungan maksimum. Nah, Pi sama dengan R dikurangi dengan C sama dengan R dalam kurung Q dikurangi dengan C dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung Q. Pi optimum jika Pi1 sama dengan F1 dalam kurung Q sama dengan D Pi di per dq sama dengan 0. Karena Pi sama dengan R dikurangi dengan C, maka Pi1 sama dengan R1 dikurang dengan C1 sama dengan MR dikurang dengan MC. Berarti pada Pi optimum Pi1 sama dengan 0 menghasilkan MR kurang MC sama dengan 0 menghasilkan MR sama dengan MC. Dan untuk kita mengetahui apakah Pi ini sama dengan 0, maka kita mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum. Dan ini tuh perlu diuji dari derivatif kedua dari fungsi Pi ini. Nah, lanjut. Pi sama dengan R dikurangan C sama dengan F dalam kurung Q. Nah, Pi optimum apabila Pi sama dengan 0 atau MR dikurang dengan MC. Jika Pi ini lebih kecil dari 0, maka Pi maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Nah, jika Pi ini lebih besar dari 0, berarti Pi ini minimum atau kerugian maksimum. Nah, kita masuk di contoh soalnya. Andaikan nih R sama dengan Pi dalam kurung Q sama dengan minus 2Q kuadrat ditambah dengan 1000Q. C sama dengan C dalam kurung Q sama dengan Q dipangkatkan dengan 3 dikurang dengan 59Q kuadrat ditambah lagi dengan 1315Q ditambah lagi dengan 2000. Maka Pi sama dengan R dikurang dengan C sama dengan minus Q kuad dipangkat dengan 3 ditambah dengan 57Q kuadrat dikurang dengan 315Q dikurang dengan 2000. Agar kita mendapatkan keuntungan maksimum, Pi sama dengan 0 min 3Q kuadrat ditambah dengan 114Q dikurangi dengan 315 sama dengan 0. Nah, Q kuadrat ini dikurangi dengan 38Q dikurangi dengan 105 sama dengan 0. Dalam kurung Q kurang 3, di dalam kurung kang lagi Q kurang 35 sama dengan 0. Nah, diperoleh dari Q1 dikurangi 3 dan Q2 dikurangi dengan 35. Nah, Pi ini dikurang dengan min 6Q ditambah dengan 114. Nah, Q sama dengan min 6Q ditambah dengan 114. Jika Q sama dengan 3, maka Pi sama dengan min 6 dalam kurung 3 ditambah dengan 114 dikurang dengan 96, maka lebih besar dari 0. Nah, jika Q ini sama dengan 35, maka Pi sama dengan min 6 dalam kurung 35 ditambahkan dengan 114 dikurangkan dengan min 96. Nah, dikarenakan Pi ini lebih kecil dari 0 untuk Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Adapun besarnya keuntungan maksimum tersebut. Nah, Pi sama dengan min dalam kurung 35 dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 57 dalam kurung 35 kuadrat dikurangi dengan 315 dalam kurung 35
dikurangi lagi dengan 2000, maka hasilnya adalah 13.925. Nah, sekian tugas saya hari ini. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.